teman-teman, kami mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, membuat video ini untuk memenuhi tugas kami, yaitu tugas mata kuliah Ekonomi Moneter yang diampu oleh dosen Pak Benjamin Simamora, SEMM. Hai, adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Beni Pasaribu, NPM 1801060017. Hai, kenalkan nama saya Dede Fania Neimohan, NPM 1801060019. Halo guys, nama saya Ruth Helenora Situmorang, NPM 1801060034. Hai, namaku Tasya Ronika, NPM 1801014. Dan saya sendiri bernama Deborah Bella Pasaribu, NPM 18010600011. Hai teman-teman, video sebelumnya kami sudah memperkenalkan diri. Nah, dalam satu kelompok kami terdapat 5 orang. Dalam masing-masing kami mendapatkan satu pembahasan. Dan saya sendiri, pembahasan yang saya ambil adalah latar belakang pentingnya strategi kebijakan moneter yang termasuk dalam kebijakan nilai krisis, yang lebih tepatnya membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Baik, yang saya bahas adalah tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu sendiri adalah suatu elemen penting dari kebijakan ekonomi yang digunakan untuk mengatasi krisis ekonomi. Efektivitas kebijakan moneter itu sendiri tergantung kepada ketepatan dan keharmonisan pembagian tugas di berbagai kebijakan yang telah tersedia. Ada 3 jenjang pilihan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Yang pertama adalah apakah tekanan eksternal tersebut harus dihadapi melalui kebijakan financing dengan meminjam dana kepada luar negeri. Yang kedua, kebijakan adjustment. Seberapa besar bobot penyesuaian perlu dibebankan kepada masing-masing strategi pengurangan ataupun pengeluaran. Dan yang ketiga adalah alternatif dengan memilih antara kedua pilihan strategi, yaitu kebijakan devaluasi ataupun perdagangan. Kebijakan financing diambil apabila adanya tekanan yang bersifat temporer. Nah, jika tekanan tersebut bersifat jangka panjang, maka kebijakan yang diambil adalah kebijakan adjustment. Kebijakan pengurangan dan pengeluaran itu adalah untuk mengurangi pengeluaran penduduk di suatu negara. Kebijakan pengalihan pengeluaran tujuannya adalah untuk memperbaiki jalannya transaksi, serta mengalihkan produk impor ke produk dalam negeri, dan mendorong peningkatan barang ekspor. Dan yang kedua, saya akan membahas alternatif strategi kebijakan ekonomi moneter. Menurut William Poele 1970, ada 3 alternatif strategi kebijakan ekonomi moneter, yaitu yang pertama, strategi jangkar uang beredar, yang kedua, strategi jangkar suku bunga, dan yang ketiga, strategi kombinasi sistematis antara sasaran volume uang beredar dan tingkat suku bunga. Menurut Hoben 1997, terdapat 2 pilihan strategi yang lain, yaitu yang pertama, strategi jangkar nilai tukar, dan yang kedua, strategi jangkar laju inflasi. Baiklah, sekarang saya akan membaca tentang faktor-faktor yang memicu dan memperdalam krisis di Indonesia dan kebijakan yang diambil, termasuk konflik yang dihadapi dalam penerapan strategi kebijakan moneter. Tekanan-tekanan eksternal dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui 2 jalur utama, yaitu pasar barang internasional dan pasar keuangan internasional. Tekanan-tekanan yang berasal dari pasar barang internasional dapat terbentuk penurunan permintaan ekspor atau gangguan suplai barang impor. Sedangkan tekanan yang berasal dari pasar keuangan internasional dapat terbentuk kenaikan suku bunga real internasional dan terputusnya akses ke pasar keuangan
internasional yang anjlok akibat kepercayaan investor. Untuk kasus Indonesia, faktor yang disebut terakhir tampaknya lebih relevan dalam menjelaskan penyebab krisis yang terjadi, yang kemudian sering menjadi bahan perdebatan adalah penyebab hilangnya kepercayaan tersebut. Kebijakan moneter adalah salah satu dari bagian dari kebijakan ekonomi yang diambil dalam rangka menyelesaikan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tersebut. Langkah-langkah yang tersebut mencakup 1. Penerapan sistem nilai tukar pengembangan atau floating exchange rate. Yang kedua, penerapan kebijakan moneter ketat yang bersifat sementara. Yang ketiga, tindakan-tindakan terpadu untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem keuangan. Yang keempat, reformasi struktural untuk menghilangkan berbagai penghalang pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, upaya-upaya untuk membuka kembali atau mempertahankan jalur-jalur sumber dana luar negeri. Yang keenam, penerapan kebijakan fiskal yang berhati-hati. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai konsep teori dan pengalaman negara-negara lain serta pengalaman Indonesia sendiri. Diajukan beberapa alternatif strategi kebijakan moneter yang akan diterapkan di Indonesia. Nah, di video saya ini akan saya jelaskan secara bertahap mengenai materi yang akan saya sampaikan. Pemilihan strategi kebijakan moneter dan nilai tukar yang tepat tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, 1. Jenis tekanan yang dihadapi, yaitu apabila perekonomian mengalami tekanan moneter, maka penggunaan suku bunga adalah hal yang paling ideal karena fluktuasi permintaan uang akan diakomodasi oleh neraca pembayaran tanpa mengganggu stabilitas harga atau produksi. Yang kedua itu ada karakteristik struktur ekonomi suatu negara, ialah efektivitas pengendalian besaran moneter antara lain tergantung adanya fleksibilitas tingkat upah real agar perubahan nilai tukar nominal berdampak jangka panjang berkaitan dengan tingkat upah real dan produksi. Yang ketiga yaitu ada prioritas sasaran ekonomi yang berpendapat oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan trade-off antara produksi, inflasi, dan neraca pembayaran. Dikatakan di sini bahwa dilihat dari sisi lain, pendekatan pengendalian nilai tukar merupakan atau memberikan keuntungan berupa transparansi kebijakan yang merupakan insentif bagi disiplin fiskal. Nah, selanjutnya ada kebijakan moneter dan nilai tukar yang tepat untuk diterapkan menghadapi krisis di Indonesia. Antara lainnya itu ialah 1. Jangkar uang beredar. Di sini dikatakan bahwa cukup sulit untuk memilih secara akurat jenis tekanan eksternal yang melanda Indonesia. Dengan perkataan lain, tekanan dari sisi moneter adalah pemicu krisis ekonomi di Indonesia. Yang kedua itu ada jangkar suku bunga, di mana dikatakan di sini bahwa strategi ini cocok diterapkan apabila Indonesia tetap mempertahankan kebijakan nilai tukar mengandung atau mengembang. Namun, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan nilai tukar mengambang bukanlah pilihan yang tepat bagi Indonesia untuk saat ini. Nah, yang ketiga itu ada jangkar nilai tukar, di mana ini dikatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung penerapan strategi jangkar nilai tukar ialah perekonomian Indonesia telah berkembang menjadi relatif sangat terbuka. Yang keempat itu ada jangkar laju inflasi, yaitu penerapan sasaran laju inflasi sebagai jangkar nominal memerlukan penyesuaian kerangka kelembagaan sebagai berikut. Pencapaian sasaran laju inflasi harus dijadikan tugas pokok bank sentral. Nah, di video ini saya akan melanjutkan bagian kelima, yaitu kesimpulan umum dari rekomendasi kebijakan yang ditawarkan. Ada
Adapun beberapa pokok pikiran kebijakan, yang pertama yaitu kondisi fundamental ekonomi makro Indonesia sebelum krisis memang menunjukkan tekanan-tekanan yang menjadi krisis. Dan yang kedua, terdapat indikasi adanya ketidaktepatan kebijakan atau kombinasi kebijakan yang diambil. Yang ketiga, ketidaktepatan kebijakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kompleksitas masalah. Dan yang keempat, adanya upaya stabilisasi ekonomi di dalam konteks sistem nilai tukar menukar yang mengembang penuh tampaknya tidak cocok dengan yang diterapkan di negara Indonesia. Dan yang kelima, adanya penggunaan suatu jangkar nominal, baik berupa jangkar nilai tukar atau jangkar laju inflasi. Nah, adapun tampak layaknya untuk dipelajari lebih dalam kemungkinan penerapannya di Indonesia. Nah, demikian rekomendasi kebijakan yang ditawarkan dari beberapa tersebut. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa bergabung di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Kami tunggu di Prodi Pendidikan Ekonomi. Terima kasih. Pendidikan